wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati dari SDIT Al-Askar Pamulang, Tangerang Selatan, peserta uji kinerja PPG Untirta 2020 dengan nomor peserta PPG 2015 040 85037. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Hari ini, Alhamdulillah. alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali pada Zoom meeting hari ini. Silakan untuk membuka pelajaran kita hari ini. Doa dipimpin oleh Adit. Adit. Silakan Adit. Istiqdadan. Bismillahirrahmanirrahim wa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke. Alhamdulillah Miss Irna sudah mengecek absensi kalian di Google Classroom dan alhamdulillah hari ini semuanya hadir 33 anak. Bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalian simak video berikut. Ini cerita motivasi tentang seekor siput dan kawanan katak. Suatu sore, ada seekor siput dan kawanan katak sedang bermain di pinggiran sawah. Kawanan katak itu begitu gembira, melompat ke sana kemari, bernyanyi. Sedangkan siput itu hanya terdiam, sembari memandang sinis kawanan katak itu. Kemudian kawanan katak itu bertanya, "Ada apa, siput? Kenapa kau memandang kami begitu sinis?" Siput itu menjawab, "Iya, aku iri dengan kalian. Kalian lincah, bisa lompat, punya kaki. Sedangkan aku tidak punya kaki, hanya merayap, bahkan harus membawa beban sepanjang hidup rumahku ini." Kemudian katak pun menyaut, "Kamu hanya melihat kebahagiaan kami, padahal kami hidup dengan penuh ketakutan." Siput pun bertanya, "Ketakutan apa dari hidup kalian yang bahagia itu?" Belum sempat katak itu menjawab, tiba-tiba datang elang besar yang menuju mereka. Seketika siput itu masuk ke dalam cangkangnya. Tetapi salah satu dari kawanan katak itu tak sempat menyelamatkan diri dan akhirnya tertangkap oleh elang. Setelah elang itu pergi, siput mulai keluar perlahan dari cangkangnya dan melihat katak itu sudah dicabik-cabik oleh elang. Siput pun berkata dalam hati, "Oh, jadi ini jawaban dari semua keresahanku. Ternyata apa yang kuanggap sebagai kekuranganku ternyata ini adalah anugerah dari kelebihanku." Kita sudah belajar apa saja ya?
magnetis dan non magnetis. Sifat magnetis dan non magnetis. Kemudian For the next part, riwayat hidup. daftar riwayat hidup. Kemudian For the next part. impor dan ekspor. Materi kita hari ini adalah tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Melalui mengamati, siswa dapat menemukan informasi yang terdapat pada formulir pengiriman barang. 2. Melalui praktek, siswa dapat melengkapi formulir pengiriman barang. 3. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan cara membuat magnet. 4. Melalui percobaan, siswa dapat membuktikan cara membuat magnet. 5. Melalui membaca teks, siswa dapat menjelaskan pengertian MIA. 6. Melalui tayangan video, siswa dapat menganalisis dampak positif dan negatif MIA. Pengiriman barang berikut. Misalkan, Jilan ingin mengirimkan hadiah kepada Amar. Oke, maka di sini data penerimanya adalah data Amar dan data pengirimnya adalah data Jilan. Oke, sekarang kita lengkapi ya data Amar. Ya, di sini berarti ditulis nama lengkap Amar. Siapa nama lengkap Amar? Siapa coba? Ammar Yunan. Oke. Alamat penerimanya di mana, Ammar? Mana ya? Di rumah sini. Iya, rumah kamu. Oh, Pamulang Estate. Kalau salah Pamulang Estate. Terus Jalan Durian. Nomor Jalan Durian, Pamulang, SKT. Nomor 404. Pamulang Timur. Kotanya adalah Selatan. Kotanya adalah Tangerang Selatan. Provinsinya Banten ya? Banten. Kode posnya 15417. Ya. Ya. Alamatnya di manakah? Jilan? Jalan? Viladaga Jalan Alam Asri 1. Alam Asri 1 Viladago. Oke. Pamulang kotanya Tangerang Selatan sama. Provinsinya sama. 17 November 2020. Tangerang Selatan. Ya. 17 November 2020. Di sini tanda tangan dan nama lengkap pengirim, kemudian nanti yang bertanda tangan di sebelahnya adalah tanda tangan petugas. Mengerti?
Ada yang ingin bertanya? Tidak, Miss, tidak. Ya, lanjut ya. Oke, maka pada formulir pengiriman barang, informasi yang didapat adalah satu, data penerima, dan yang kedua adalah data pengirim. Data penerima dan pengirim harus diisi dengan jujur dan lengkap. Ada 3 cara membuat magnet. Menggosok. Jika magnet digosok-gosokkan ke suatu benda dari besi atau baja, maka benda tersebut dapat menjadi magnet. Induksi. Cara induksi adalah mengalirkan listrik. Kabel listrik dililitkan pada besi atau baja, kemudian ujung kabel dihubungkan pada baterai. Arus listrik dari baterai. Buat magnet, yang pertama menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga mengalirkan listrik. Yang akan kita praktekkan hari ini adalah membuat magnet dengan menggosok. Oke, agar kalian lebih memahami cara membuat magnet, silakan disimak tayangan video berikut. Yang akan kita praktekkan yaitu cara membuat magnet dengan menggosok. Semua sudah mempersiapkan peralatannya? Sudah, Miss. Sudah, alhamdulillah. Silakan. Ya, boleh, magnetnya bebas. Oke, magnetnya ada ya. Kemudian pakunya. Ada. Ada pakunya ya. Saya pakunya bengkok sedikit. Tidak apa-apa. Ada pakunya ya. Kemudian peniti. Ada penitinya ya. Oke. Langkah pertama, kita gosok-gosokkan magnet pada paku. Yuk kita gosokkan magnetnya pada paku.
Coba kalian juga di atas menggosokkannya. Agak ditekan. Setelah itu, kita tempelkan peniti. Copot lagi. Apakah penitinya menempel? Oke, apa yang terjadi? Penitinya menempel pada paku. Semua berhasil? Bisa. Alhamdulillah. Oke, apa yang terjadi? Penitinya menempel pada paku. Semua berhasil? Bisa. Alhamdulillah. Jadi, Kita tulis hasil pengamatan. Nama logamnya adalah Paku. paku. Apakah dapat menjadi magnet? bisa pakai saya kakak. Saya tidak bisa, Miss. Ya. Saya tidak bisa. Aku bisa. Yang dapat menempel. Benda yang dapat menempel. Peniti. Kesimpulannya. Kunci. Ya, jadi kesimpulannya, paku dapat menjadi magnet dengan cara Main 5 kali loh. Jadi kesimpulannya, paku dapat menjadi magnet dengan cara Gosokkan dengan magnet. ya betul, digosokkan dengan magnet. ASEAN. Silakan dibaca oleh Zahra. Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam kurung MIE adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja tersebut akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Ya, oke, kita belajar tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, MEA memiliki dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Oke, agar kalian lebih memahami, silakan kalian mengamati video berikut tentang MEA. Wow. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara
ASEAN tanpa proses yang berbelit. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah, bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga Video yang tadi kalian simak, maka kita dapat menyimpulkan dampak positif MEA dan dampak negatif MEA. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian kelompokkan. Banyak tersedia lapangan pekerjaan. Nah, berarti ini masuknya dampak positif atau dampak negatif. Banyak tersedia lapangan pekerjaan. Positif. Iya, betul sekali. Banyaknya barang impor yang masuk. Negatif. Nah, betul. Kemudian, tenaga kerja asing mudah bekerja di Indonesia. Negatif. Negatif. Eksploitasi sumber daya alam. Nah, negatif. Ini penggunaan yang tidak sewajarnya. Kemudian, akses ke luar negeri menjadi lebih mudah. Positif. Positif. Peningkatan barang ekspor. Positif. Wirausahawan dapat mencari pekerja terbaik. Positif. Kemudian, industri produk lokal terancam. Negatif. Ya, tuh ya. Jadi dampak positif MEA dan dampak negatif. Oke, Miss akan klik start dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Kuy. Belum. Ya, silakan. The winner is Habibi Aal. Ya, Rafa. Noval. Ahmad. Wah, Rafa betul. Sukri menyusul. Ya, Azam sekarang. Semua dengan cara mengalir. Habibi. Zahra. Noval Akmal. Ya. Aal the first. Amar the first. Jangan hebat. Makin jauh Azam Ihsan the first.
pengiriman barang. Ya, formulir pengiriman barang. Yang kedua, Bisa apa yang ada dosa? data penerima dan pengirim harus diisi dengan jujur dan lengkap. Ketiga, ada 3 cara membuat magnet, yaitu apa saja? Induksi. Induksi dengan cara menggosok dan Elektromagnet. elektromagnetik. Nah, betul. Yang keempat, MEA bertujuan meningkatkan stabilitas perekonomian. MEA menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Ya, alhamdulillah. Hari ini kalian belajar dengan begitu semangat. Kalian belajar dengan begitu aktif dan kalian juga. Oke. Setelah pertemuan ini, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 2. Menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa M yang pertama? Memakai masker. Memakai masker. M yang kedua? Mencuci tangan. Mencuci tangan. M yang ketiga? Itu lagunya. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke, pada Google Classroom, silakan nanti kalian melihat langkah-langkah pada LKPD tersebut. Terima kasih atas semangat kalian pada pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah hadir pada Zoom meeting hari ini. Salam untuk ayah dan bunda di rumah. Semoga ayah bunda selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kalian di rumah. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.